Assalamualaikum, nama saya Diva Nurhidayah dari grup mentor Kak Iwan, grup 4. Saya mengikuti MSIB 6 di NFCOM yang akademik berbasis akademi digital berbasis cloud. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri. Menurut M. Rogers, pengertian komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke sumber lain, ke penerima, atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Jadi dalam komunikasi ini ada beberapa alur, yaitu pertama dari si pengirim. Pengirim itu bertugas mendengarkan feedback dan mengirim suatu informasi kepada si penerima. Penerima itu menyampaikan feedbacknya kepada si pengirim. Komunikasi itu memiliki dua kategori, yaitu intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal itu adalah dengan berkomunikasi dengan diri sendiri. Contohnya seperti memangnya aku melakukan ini salah atau tidak, atau kok ini bisa seperti ini. Kita akan berpikir dan berkomunikasi dengan otak dan hati kita. Terus yang kedua itu interpersonal, itu berkomunikasi dengan lawan bicara atau dengan orang lain, yang seperti kita berkomunikasi dengan dosen, kita berkomunikasi dengan teman, dengan orang tua, dan dengan lain-lainnya. Prinsip dasar komunikasi itu ada 3 hal, yaitu yang pertama unik. Jadi setiap manusia itu memang menyukai hal yang unik. Dari segi berbicara atau dari segi penampilan, mereka memang menyukai hal yang unik. Jika menurut mereka itu unik, maka mereka akan menyukainya. Yang kedua adalah menyukai hal yang sama dengan dirinya. Ya itu contohnya kayak seperti sikapnya. Oh, kita punya kesamaan hobi nih. Itu akan berjalan lancar seiring berjalan waktu. Itu akan menyukai satu sama lain dalam berkomunikasi, akan membicarakan hobi yang sama, makanan yang sama, atau hal musik yang sama dan lain-lainnya. Yang ketiga itu dengan mengubah komunikasi itu menjadi mengubah respon, bukan mengubah orangnya. Dalam komunikasi itu mengubah respon, contohnya seperti kayak kita butuh pendapat, kita harus butuh pendapat. Kita punya pertanyaan dan seseorang itu harus menjawab, atau lawan bicara kita itu harus mempunyai jawaban atau merespon seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama itu memiliki tujuan dan topik yang jelas. Jadi teman-teman kita itu harus memiliki tujuan dan topik yang jelas. Kayak kita itu mau membicarakan apa awalnya, misalkan kita mau membicarakan hobi, kita harus ke arah yang hobi, jangan ke campur aduk dari hobi ke musik, atau tiba lagi ngomongin musik atau tiba-tiba ke makanan gitu. Kita harus tujuan yang jelas gitu, arah yang jelas. Seperti itu. Yang kedua itu komunikasinya terjaga. Maksudnya itu ada pada jalurnya gitu, nggak keluar batas gitu, nggak ngomongin tentang privasi dan nggak ngomongin tentang kejelekan seseorang gitu. Kita harus ngomongin kayak misalkan kita ngomongin memang hal-hal yang bermanfaat gitu. Ngomongin tentang buku, ya udah kita ngomongin buku aja, nggak boleh di luar dari itu. Kita nggak boleh ngomongin sesuatu tentang orang lain. Yang ketiga itu dua arah. Kita harus mendapat feedback dari balik dari lawan bicara kita. Seperti misalkan kita lagi berkomunikasi dengan orang tua kita, dia harus merespon. Jika kita direspon, kita ngerasa kita tidak didengarkan dengan baik. Terus misalkan kita berbicara dengan dosen, kalau misalkan dosen menjelaskan dan bertanya kepada kita, tapi kita tidak merespon, berarti itu komunikasinya hanya satu arah, tidak dengan dua arah. Dan itu akan membuat komunikasi menjadi yang tidak efektif. Yang keempat, membuat hubungan yang lebih erat. Maksudnya itu yaitu menjaga hubungan kita dengan lawan komunikasi kita. Jangan kita berusaha untuk membuat dia nyaman, senyaman-nyamannya berkomunikasi dengan kita. Yang kelima itu menghasilkan pemahaman dan aksi atau action. Dengan cara pemahaman itu kita memberikan contoh gitu, contoh atau satu hal komunikasi pembicaraan yang bisa diterima gitu, suatu bahasa yang memang dipahami, atau kita memberikan gerakan-gerakan, misalkan kita ingin, kamu
Suka olahraga, olahraga seperti apa gitu, main badminton, bulu tangkis, kita harus menggunakan gerakan yang memang, misalkan dia nggak tahu olahraga tersebut, gitu, "Oh yang seperti itu ya olahraganya," gitu, seperti itu ya teman-teman.